Senang sekali kok pada hari ini kita bisa sama-sama kembali. Kita mau saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, hari ini dalam Yosua pasal yang ke-6 kita akan sama-sama melihat bagaimana betapa Allah kita itu tidak bisa dikalahkan. Allah kita tidak bisa dikalahkan. Mari kita sama-sama membuka Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Jika sudah mendapatkannya, Koko akan membacakan untuk setiap kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Nah teman-teman, mari kita pahami, waktu itu setiap bangsa akan membuat sebuah tembok yang sangat tinggi sebagai kubu pertahanan mereka. Nah teman-teman, seberapa tinggi dan seberapa kokohnya tembok itu, itulah yang akan menjadi pertahanan utama bagi mereka. Itulah sebabnya ketika kita mengingat di dalam pasal kedua kemarin, para pengintai yang mengintai Yeriko, di situ di dalam tembok aja bisa ada rumahnya Rahab. Mari kita bayangkan bahwa tembok yang dimiliki Yeriko itu gede sekali. Gak cuman gede, itu juga tebal, panjang, dan seharusnya Yeriko itu tidak terkalahkan. Tetapi teman-teman, masalahnya yang tidak terkalahkan bukan Yeriko, tetapi Tuhan kita. Tuhan kita tidak terkalahkan dan tidak ada bandingnya. Nah makanya teman-teman, Yeriko yang begitu kokoh temboknya, di sini seakan-akan dipermalukan Tuhan hanya dengan sorak-sorak yang begitu nyaring, yang biasanya menjadi pusat keramaian masyarakat. Tetapi kali ini sorak-sorak yang begitu nyaring yang bagi Tuhan bisa menghancurkan satu tembok. Tentu teman-teman, ini bukan karena kehebatan bangsa Israel yang teriaknya kencang banget dan kemudian merobohkan tembok, enggak. Tapi teman-teman, Koko yakin di sini ada campur tangan Tuhan yang menyebabkan tembok Yeriko itu jatuh. Nah teman-teman, di dalam bagian ini kita bisa sosok belajar bahwa Allah yang kita miliki adalah Allah yang tidak tertandingi, Allah yang tidak ada bandingnya. Siapa saja yang menjadi lawan dia pasti akan kalah. Itulah sebabnya teman-teman, adalah baik untuk setiap kita untuk memahami, mari kita terus bersandar pada Tuhan. Mari kita terus bersandar hanya kepada Tuhan Allah yang hidup, yang benar, yang telah menyatakan diri kepadamu, kepada kita di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, yang akan terus menolong kita untuk kita dapat terus hidup bergantung sama Tuhan. Nah teman-teman, itulah sebabnya apa yang menjadi permasalahanmu, apa yang menjadi kekhawatiran dan ketakutanmu, jangan sampai imanmu lebih kecil daripada masalahmu. Teman-teman, kalau imanmu lebih kecil dari masalahmu, percuma. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah yang kita miliki adalah Allah yang tidak tertandingi, Allah yang sangat besar, dan Allah yang tidak ada bandingnya. Itulah sebabnya teman-teman, mari kita sama-sama belajar. Kita sungguh-sungguh mengucap syukur bahwa Tuhan yang kita miliki tidak tertandingi dan tidak ada bandingnya. Dan mari kita sama-sama terus hidup bergantung, bersandar pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Hai teman-teman, itu tadi saat teduh kita buat hari ini. Mari kita sama-sama belajar untuk kuasa Tuhan itu tidak akan tertanding oleh siapapun dan oleh apapun. Maka daripada itu, kita harus tetap bersandar kepada Dia. Untuk menutup saat teduh kita hari ini, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, Tuhan, pada pagi hari ini kita telah menyelesaikan saat teduh kita. Kiranya Tuhan pimpin dan berkati saat teduh kita hari ini, supaya bisa menjadi berkat bagi sesama dan juga nama-Mu bisa dipermuliakan. Berkati juga aktivitas yang akan kami lakukan selanjutnya ya Tuhan, dalam studi kami, pekerjaan kami, dan apapun yang akan kami lakukan selanjutnya.
supaya bisa menjadi berkat bagi sesama, bisa berhasil, bisa sukses dalam segala usaha yang akan kami lakukan selanjutnya. Supaya namamu bisa dipermuliakan juga ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, besok juga masih ada satu teduh lagi ya teman-teman di channel yang sama. Di hari Sabtu kita juga akan ada Zoom Fellowship setiap jam 7. Jam 7 malam. Jangan lupa join ya guys. Nah, bila mana kalian ada pergumulan atau ada pertanyaan, silakan DM Instagram Youth GKI Kanaan. Kalian juga bisa dengerin podcast kami setiap hari Minggu. Jangan lupa didengerin ya guys. Nah, itu tadi satu teduh kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ada udang di balik bakwan. Cakep. Hatiku senang menyentuh kawan. Di podcast kali ini soal pelayanan. Apakah kehidupan kita itu harus sempurna dulu baru kita bisa dikatakan siap melayani? Bahwa tidak ada orang yang sempurna. Tuhan panggil kita di dalam keterbatasan kita. Kan sometimes ketika orang itu mendapatkan sebuah pelayanan, dia jadi forsir. Dia lebih mengutamakan pelayanannya itu. Tapi dia jadi lupa nih kalau dia punya sisi kehidupan lain dan berantakan bisa dibilang. Bisa saja dia bukan menjadikan Tuhan di dalam pelayanannya, tetapi dia menjadikan pelayanan sebagai Tuhan. Tapi teman-teman, itulah sebabnya kita betul-betul perlu sering mengevaluasi diri. Ketika saya melayani Tuhan, apakah saya betul-betul menikmati Tuhan? Pengen melayani karena percaya dengan kelimpahan berkat Tuhan. Karena Tuhan udah mengasihi saya, makanya saya memberikan itu.